Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Kurniawan dari S1 Teknik Industri Universitas Setiabudi Surakarta dari semester 4. Di sini saya ingin mensimulasikan dari penggunaan metode SMART dan penggunaan metode TOPSIS dalam menentukan kualitas varietas padi. Di sini ini adalah jurnal yang saya pilih beberapa minggu yang lalu untuk saya review ke dalam perhitungan Excel-nya. Nah, untuk link artikelnya nanti bisa didapatkan dalam file Excel yang telah saya berikan. Nah, di sini saya langsung saja untuk simulasi dalam bentuk perhitungan Excel-nya. Nah, dari artikel yang telah saya pilih ini, di sini yang berjudul kombinasi SMART dan metode TOPSIS dalam menentukan kualitas varietas padi. Di sini linknya bisa diklik, nanti akan menuju ke artikel yang saya pilih tadi. Nah, pada artikel yang saya pilih ini tadi, ini berlatar belakang masalah, yaitu di Indonesia ini telah terdapat lebih dari 1000 jenis benih padi. Karena begitu banyak jenis padi di Indonesia, maka petani bingung dan kesulitan untuk menentukan benih mana yang berkualitas untuk petani tanam. Karena jika petani salah untuk menanam jenis padi, maka hasil panen yang didapat juga tidak akan maksimal. Sedangkan untuk menentukan kualitas padi ada beberapa kriteria, yaitu umur tanaman, tinggi tanaman, kerontokan, rata-rata hasil, dan potensial hasil. Oleh karena itu, untuk menentukan mana benih padi yang cocok adalah menggunakan metode SMART, karena metode SMART ini sangat sederhana, dan menggunakan metode TOPSIS karena metode TOPSIS ini sangat realistis. Makanya menggunakan dua kombinasi metode ini. Nah, pada artikel ini peneliti sudah memberikan bobot. Nah, di sini bobot. Nah, sini sudah memberikan bobot kriteria. Saya hanya mensimulasikan dari pengerjaan si peneliti ini ke dalam bentuk Excel-nya. Nah, dari artikel tadi sudah diberikan bobot tiap-tiap kriteria, yaitu umur tanaman itu 80, tanaman itu berbobot 75, kerontokan 70, rata-rata hasil 85, potensi hasil 65. Nah, dari tabel bobot kriteria ini kemudian kita menentukan normalisasi bobot kriterianya. Sebelum menentukan normalisasi bobot kriterianya, supaya lebih mudah dalam perhitungan, kita menjumlahkan hasil dari bobot kriteria ini. Caranya adalah dengan seperti ini, zoom. Ini adalah hasil jumlahnya. Untuk simulasinya cukup seperti ini, zoom, kemudian cukup kita blok aja 75 sama seperti ini. Ini adalah jumlah dari bobot kriteria dari semua kriteria ini berjumlah 375. Kemudian untuk menentukan normalisasi bobot kriteria di sini cukup hanya bobot kriteria dibagi dengan jumlah bobot kriteria keseluruhan. Nantinya akan mendapatkan hasil seperti di sini. Misal ini kan bobot kriterianya kan 80, sebesar 80, kemudian dibagi dengan jumlah bobot kriterianya. Di sini tinggal enter aja. Nah, di sini kan persis sama yang di sini. Begitu juga sama yang dengan yang di artikel. Nah, di artikel kan juga perhitungannya kan 0,213. Di sini juga sama 0,21333. Kemudian tinggal geret atau geser ke bawah aja ya. Soal ini kita kunci dulu untuk mempersingkat perhitungan, supaya kita tidak menghitung satu persatu. Cukup enter, kemudian kita tarik saja. Kita akan mendapatkan
normalisasi bobot kriteria tiap-tiap kriteria di sini. Sudah paham sampai di situ? Saya lanjutkan untuk menghitung nilai utility-nya. Ini tadi pengerjaan dengan metode SMART ya, kurang satu. Ini metode SMART. Pada artikel ini kan menggunakan dua perhitungan, itu menggunakan metode SMART. SMART ini yang ada di atas, kemudian nanti pada pertengahan nanti akan dilanjutkan dengan metode TOPSIS. Nah, tadi sampai menghitung nilai utility. Ini adalah tipe kriterianya. Kemudian untuk menghitung nilai utility untuk setiap kriteria, pada artikel ini peneliti sudah memberikan nilai-nilai bobot setiap alternatifnya seperti ini. Ini adalah nilai-nilai bobot kriteria yang diberikan oleh si peneliti. Kemudian kemudian langkah selanjutnya adalah dari ini nilai bobot setiap alternatif ini, kemudian nantinya akan dihitung nilai utility setiap kriterianya. Untuk mempermudah perhitungan pada nilai utility ini sebaiknya kita hitung nilai maksimal dan nilai minimal dari setiap variabel ini. Umur dari varietas ini kan memiliki nilai variabel tersendiri. Di sini kita cari nilai maksimal dan nilai minimal dari tiap kolom-kolom di sini, tiap kriteria. Karena seperti caranya mudah, itu cuma sama dengan max. Kalau kita mencari nilai paling tinggi dari kriteria umur, tinggal ketik max 100 sama seperti yang ada di sini. Nah, kenapa saya mencari nilai max dan nilai min dari tiap kriteria ini? Karena nantinya nilai max atau nilai min dari tiap kriteria ini nantinya akan digunakan pada perhitungan nilai utility tiap kriterianya yang ada di sini. Nah, untuk mendapatkan nilai utility setiap kriterianya, yaitu menggunakan rumus seperti ini. Nah, rumusnya adalah seperti ini untuk mendapatkan nilai utility setiap kriterianya. Kemudian saya akan mensimulasikan supaya lebih paham, yaitu seperti sama yang ada, ikuti yang ada di sini. Rumus yang udah saya tambahkan itu cuma sama dengan Cout ini adalah nilai pada kolom yang akan kita ketahui. Misal di sini kan A2, sebelumnya kita nggak tahu berapa nilai utility pada A2 C1 ini. Kita cukup klik pada nilai 80 ini adalah Cout. Kemudian dikurangi Cmin dari kriteria ini, nilai terkecil dari kriteria umur tadi sudah didapatkan 20, kemudian dibagi Cmax dari nilai kriteria umur, maksimalnya adalah 100, kemudian dikurangi dengan nilai minimal dari kriteria umur 20. Kemudian yang terlewatkan adalah kurung. Hmm. 0,75. Nah, pada artikel ini peneliti menuliskan 75 bukan 0,5. Sebenarnya sama saja, namun dalam mengapa di artikel itu ditulis 75 itu karena dalam rumusnya ini si peneliti mencantumkan angka dikalikan 100. 75.
sebenarnya ini tidak berpengaruh, cuma ini nantinya memudahkan dalam menghitung atau kita melihat rentan jarak nilainya. Kan misal kalau 0,75 kan juga seperti yang tadi kan sulit untuk dilihatnya, makanya si peneliti itu tadi dia mengalihkannya dengan angka 100 yang tadinya 0,75 kemudian menjadi 75. Ini hanya merubah skala nilainya saja, namun tidak merubah rentan tidak merubah keseluruhan ini, cuma merubah skalanya dari 0, menjadi puluhan atau ratusan. Nah, di sini kan penulisnya juga ini 75 bukan 0,75, sebetulnya sama saja. Mau ditulis 0,75 ataupun 75 itu sama saja. Setelah didapatkan nilai utility-nya, kemudian ini tadi bukan menggunakan metode SMART dalam pengerjaannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggunakan metode Topsis. Nah, normalisasi matrik keputusan ini adalah tadi dari sini nilai utility-nya, cukup copy saja karena ini adalah nilai yang ada di sini. Kemudian untuk menentukan tabel, setelah kita mengetahui normalitas metrik keputusannya, kita mencari hasil akar nilai normalisasi metrik dari tiap-tiap variabel atau tiap-tiap kriteria ini. Caranya adalah SQRT. SQRT itu adalah akar dari ini, jumlah dari kriteria. Kan ini kita tadi kan di sini belum diketahui berapa jumlah tiap kriteria ini, jumlah berapa tiap kriteria, jumlahnya tiap kriteria. Nah, di sini pada tahap Topsis ini menampilkan jumlah dari tiap kriterianya. Caranya sama, itu sama dengan zoom, cukup blok dari atas sampai bawah, kemudian didapatkan nilai 1100 sama seperti yang di sini. Kemudian untuk C2, C3 maupun C4 ataupun juga C5 itu adalah caranya sama, menggunakan zoom. Nah, setelah didapatkan jumlah dari tiap-tiap kriteria ini, kelima kriteria ini, kemudian diakar untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tahap kita selanjutnya, yaitu untuk mendapatkan hasil akar nilai normalisasi metrik. Sama dengan kita ingin mendapatkan hasil akar nilai normalisasi metrik dari kriteria C1. C1 itu tadi adalah umur, ya kita cukup sama dengan SQRT ini, kemudian klik jumlah dari kriteria yang kita ingin tahu hasil akar normalisasinya, tinggal di enter. Nah, sini ke sama 33,1625. Kemudian cara yang di C2 ini sama, tinggal SQRT, kemudian pilih jumlah akar di C2. Pada C3 ini juga sama, SQRT, klik yang di sini. Kemudian yang di C4 ini sama, ini SQRT, klik yang ada di sini, di sini. Nah, setelah menghitung dari tabel akar nilai normalisasi ini, setelah mendapatkan semua nilai dari tiap-tiap kriteria ini, kelima kriteria ini, kemudian akan dilanjutkan pada hasil pembagian nilai normalisasi metrik. Nah, di sini adalah dengan ini tadi berguna untuk pembagian nilai normalisasi metrik. Untuk mendapatkan nilai di sini adalah sama dengan, misal kita gunakan yang sini aja 50, itu dibagi dengan di sini nilai akar hasil tadi didapatkan 1,05. Nah, di sini sama 1,05.
Seperti biasa, kalau ingin mempermudah atau mempercepat waktu perhitungan, ya tinggal tinggal paling yang atas sendiri, kemudian dibagi dengan hasil akarnya ini, kemudian kita kunci. Nah, cukup 0, kemudian tinggal kita tarik saja. Tarik, maka akan langsung mendapatkan hasil sampai hasil terakhir seperti yang ada di sini sama. Nah, untuk yang C2 ini sama. Dari di sini pada nilai normalisasinya ini dibagi dengan hasil akar normalisasinya. Nantinya akan didapatkan nilai seperti ini. Saya ingin membuktikan lagi yang misal yang C4. C4 ini sama dengan ini nilai lewat yang ini, nilai normalisasinya dibagi dengan ini akar dari jumlah normalisasinya. Jangan lupa F4 kita kunci. Nah, akan mendapatkan hasil 1,29 sama seperti yang ada di sini. Dan karena kita tadi sudah dikunci, maka cukup kita sama 0, 0, 0, 1,2, 1,2, 1,2, 2,5, 2,5. Nah, setelah kita dapatkan tabel hasil pembagian nilai normalisasi metriknya, kemudian kita menuju perhitungan normalisasi bobot. Nah, tadi kan sudah diberi bobot oleh si peneliti, umur tanaman 80, tinggi tanaman 70, dan sampai potensi hasil 65. Nah, di sini mendapatkan 0,8 seperti pada artikel. Nah, di sini kan juga 0,8, di sini 0,85. Nah, di sini seperti yang di sini tadi. Nah, pada perhitungan di sini tadi kan saya kalikan 100 untuk mempermudah menghitung atau untuk membuat angkanya lebih enak dipandang. Nah, di sini sama saja. Untuk perhitungannya lebih kecil, yang tadinya 80, di sini dibagi dengan 100 untuk memperkecil skala saja. Sama. Dapatkan nilai normalisasi bobot. Seperti pada tapi di sini 0,8 ini salah, ini belum dihitung mungkin dari peneliti. Di sini 70 menjadi 0,7, 85 menjadi 0,85, dan yang terakhir 65 menjadi 0,65. Di sini karena dibagi tiap-tiap bobot kriterianya ini dibagi dengan angka 100. Nah, setelah kita mendapatkan nilai bobot normalisasi bobotnya, kemudian kita dapat menghitung hasil normalisasi pembobotan di sini. Nah, hasil normalisasi pembobotan ini adalah dari hasil 2828 ada di sini. Misal yang ini dibagi dengan nilai bobot ini tadi seperti yang di sini. Misal kita ingin mengetahui tabel hasil normalisasi pembobotan pada A1 C1. Nah, A1 C1 tadi kan ini 0, kemudian dibagi dengan normalisasi bobot, kita kunci. Nah, 0. Salah pilih angka. Nah, di sini
dibagi dengan ini. Nah, untuk mendapatkan tabel hasil normalisasi pembobotan ini adalah dengan cara sama dengan misal kita ingin mencari nilai dari A1 C1. Untuk mendapatkan nilai 0 ini adalah dengan ini nilai hasil pembagian normalisasi ini dikali dengan nilai normalisasi bobot ini tadi. Jangan lupa kita kunci untuk mempermudah atau mempersingkat perhitungan, tinggal kita tarik saja. Nah, didapatkan nilai seperti ini. Ini sama kan, 1,8, 1,8, 1,2, ini 1,2 sama. Kemudian yang di sini juga sama saja. Untuk mendapatkan nilai yang A1 C2 ini adalah dengan cara sama dengan kita klik yang di sini, kemudian dikali dengan C2, karena ini C2 kita kalikan dengan normalisasi nilai normalisasi bobot pada C2. Tinggal tarik untuk mempermudah perhitungan. Di sini belum saya kunci. Kalau sudah dikunci, didapatkan seperti ini. Kan 0, ini juga 0, 2,1, 2,1. Nah, setelah didapatkan nilai hasil normalisasi pembobotan ini, kita dapat mengetahui atau dapat menentukan solusi ideal positif dan negatifnya. Nah, untuk menentukan metrik solusi ideal positif dan ideal negatif, ya untuk keterangannya adalah A plus itu adalah nilai max dari hasil nilai kriteria terbobot, atau max itu adalah nilai terbesar. Kemudian nilai amin dari hasil nilai kriteria terbobot. Nah, di sini. Nah, di sini ini kan ada 5 kriteria seperti yang di atas tadi. Untuk mendapatkan ini solusi metrik positifnya ini sesuai yang ada di sini adalah nilai A plus ini adalah nilai maksimal dari hasil nilai kriteria terbobot. Nah, di sini kan ada 5 kriteria nih. 5 kriteria di sini ada A positif dan A negatif. Nah, untuk mendapatkan nilai positif atau nilai solusi ideal positif dari umur tanah ini adalah dengan cara kita mencari nilai max sesuai dengan kategorinya. A plus itu berarti nilai maksimal dari tiap kriteria, dan yang amin itu adalah nilai minimal dari tiap kriteria. Tadi kan ada 5 kriteria, yaitu umur, tinggi, kerontokan, rata-rata hasil, dan potensi hasil. Nah, untuk mencari berapa nilai solusi ideal positif dari kriteria umur tanaman, yaitu adalah dengan kita mencari sama dengan max. Nah, karena kita mencari nilai dari kriteria umur tanaman, berarti umur tanaman itu kan C1, berarti kita cari nilai maksimal dari kolom C1. Nah, didapatkan ini 2,412 sebersamaan. Di sini pun juga misal kita random dengan potensi hasil atau rata-rata juga sama dengan max. Nah, karena rata-rata hasil ini kan di sini kan C4, berarti kita cukup blok C4, enter. Nah, sama 3,29. Ini untuk yang solusi positif. Nah, untuk mencari nilai pada solusi negatif caranya sama, namun cuma beda pencarian, min sama max. Kalau yang positif tadi max, kalau yang negatif itu adalah nilai minimal dari tiap
kriteria, misal min dari kerontokan itu adalah C3, kita cukup blok C3, nah 0. Begitupun yang ada di sini, ini cukup min dari ini C5. Kenapa C5? Karena potensi hasil itu adalah kodenya C5 sama 0. Nah, di sini selanjutnya adalah ini adalah nilai-nilai yang ini tadi, cuma saya bentuk dalam vertikal karena biar mudah dalam penglihatan, dalam penghitungan di bawahnya. Kemudian setelah didapatkan nilai solusi ideal positif dan negatif dari kelima kriteria ini, setelah didapatkan ini, kemudian kita dapat menentukan hasil metrik ideal dan positifnya dari tiap alternatif ini. Kita dapat mengisi kolom-kolom ini, caranya adalah dengan rumus seperti ini. Nah, dengan rumus ini DI plus, ini DI plus maupun DI min sama saja, akar YI plus min YI J kurung tutup kuadrat. Nah, YI plus yang dimaksud ini adalah ini dari YI plus, kan ini ada 5 kriteria, berarti nanti ada 5 YI plus, ini kemudian dikurangi dengan YIJ. YIJ itu adalah nilai kolom atau dan baris yang ingin kita cari. Misal kita ingin cari nilai yang ada di sini, di IR 36 positif. Nah, berarti YIJ nya itu adalah ini. Nah, ini A1 dan C1. Nah, rumusnya adalah ini. Ini ada SQRT, ini adalah implementasi dari rumus ini. SQRT itu adalah akar Y1 YI plus ini adalah di sini kan C90. Nah, C90 ini adalah ini. C90 dikurangi dengan YIJ. YIJ nya itu adalah 156 ini. Nah, begitu seterusnya. Nah, biar tidak terlalu bingung dalam melihat ini, coba saya simulasikan lagi untuk mencari nilai misal yang ada di sini. Sama dengan SQRT kurung buka lagi, karena untuk membedakan di sini kan rumusnya kan ada kurung tutup, maka kita tambahin lagi kurung 1, kemudian YI plus dari sini yang pertama C1 dikurangi dengan YIJ. Kita kan ingin mengetahui yang ada di sini, berarti kita cari ini. Di sini kita kurung tutup angka 2. Nah, karena di sini ada 5 alternatif, makanya kita bakal tambah alternatif C2, C3, C4 dan C5, maka akan ditambah 4 kriteria lagi. Kurung buka sini dikurangi dengan di sini karena C2, kurung tutup kedua ditambah dengan kurung tutup nilai positif C3 dikurangi dengan nilai normalitas C3 kurung tutup A dipangkatkan 2, kemudian yang ditambah dengan C4 nilai positif C4 dikurangi dengan nilai normalitas pada C4 kurung tutup kuadrat, kemudian ditambah yang terakhir plus pada kriteria kelima dikurangi nilai pada normalitas kriteria 5 kurung tutup lagi kali 2. Nah, di sini kita enter saja. Oh, bentar. Nah, di sini kan sama 4,9
5 sama seperti yang di sini. Ini semua rumus, semua perhitungan ini tadi saya menggunakan juga ini seperti ini. Seperti ini. Nah, dari sini tadi didapatkan, untuk mempersingkat sama saja kita bisa mengunci pada ini, di sini kita kunci untuk mempersingkat perhitungan, karena di sini kan banyak sekali, ada 8 atau berapa ini Pak. Dengan kita kunci, nah kita geser ke bawah, nantinya kita sudah dapat langsung mengetahui tanpa harus menghitung satu-satu lama seperti tadi. Sama kan, ini 4,95 di sini 3,9, ini juga sama 3,8, sorry, ini juga 3,8, ini 3,8, yang paling akhir 2,50, di sini belum sampai akhir kayaknya. Nah, di sini paling akhir 2,50, 2,87. Nah, begitu caranya untuk menghitung nilai positif. Kalau yang negatif sama saja, cuma yang bedanya di sini tadi kan YI plus. Nah, tadi adalah di sini menggunakan YI min. Cuma yang misal tadi perhitungan menggunakan di sini, kita ganti dengan yang di sini. Untuk nilai normalisasi bobotnya sama. Sini baru C5. Kita hapus dulu. Itulah caranya. Kemudian setelah didapatkan hasil dari metrik ideal ini, kita menentukan jarak alternatif. Jarak alternatif itu adalah jumlah dari solusi positif ditambah dengan solusi negatif, seperti ini. Ini cukup dengan ini ditambah dengan ini, kita enter. Nah, didapatkan ini, tarik ke bawah. Nah, dapatkan ini, cukup mudah. Nah, setelah kita mengetahui cara alternatif ini tadi, cara alternatif ini kita buat ranking untuk ini alternatif ini, jenis-jenis padi ini. Kenapa dibuat ranking? Supaya petani nanti lebih spesifik atau lebih mengetahui mana produk yang lebih cocok ditanam. Nah, untuk mendapatkan nilai ranking ini, misal 16, 1, 11, 17, ini caranya adalah dengan ini sama dengan ranking, kita buat rank. Kita pilih, kita ingin melihat ini ranking berapa, kita klik yang ini, kita tambahkan titik koma, kita blok semua. Kita ingin mengetahui itu tadi ranking berapa dari keseluruhan jumlahnya, kemudian tambah titik koma lagi 0, kita enter. Nah, 16. Di sini juga sama saja semua caranya. Atau aku mau random ya, di sini misal sudah sama, semua caranya sama. Kita pilih yang ini, cuma bedanya di sini. Tadi kan ini yang kita kalau menentuk, cuma bedanya misal kita mau memilih ranking yang di sini, ya kita klik di sini, baru tambah titik koma, kita blok semua, kita tambah titik koma, tambahkan 0, enter, tingkat 2, begitu seterusnya sehingga mendapatkan semua nilainya. Nah, begitulah. Nah, bentar, di sini kan sehingga didapatkan nilai ini ranking berapa, IPA 4 ranking 1, kemudian paling akhir adalah Sunggal ini peringkat 18. Jadi kan petani dapat mengetahui, oh di sini yang peringkat 1 adalah IPA 4, berarti yang layak atau lebih cocok untuk ditanam adalah IPA 4 atau jenis varietas padi jenis IPA 4. Nah, itu tadi adalah simulasi perhitungan dengan metode SMART dan TOPSIS pada artikel yang saya pilih pada penentuan varietas padi. Semoga bermanfaat dan bisa membantu dalam penelitian atau perhitungan tertentu
dengan menggunakan metode SMART dan TOPSIS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.